Saya muliakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita baca ini. Awal ayat yang kita baca adalah ketegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila ada orang yang mereka itu mengatakan Al-Masih bin Maryam itu adalah jelmaan Allah, itu orang itu dikatakan oleh Allah sebagai kafir. Jadi Allah tegaskan, orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih ibnu Maryam itu adalah jelmaan Allah, mereka yang berkeyakinan seperti itu oleh Allah dikatakan kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Tentang Isa bin Maryam yang kita sebut, di antara orang Nasrani itu ada yang mengatakan Isa itu anak Allah, ada yang mengatakan Isa itu jelmaan Allah. Isa itu Allah. Nah, apabila ada orang yang dia berkeyakinan seperti itu, kata Allah, orang itu kafir. Ya. Sebab menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa bin Maryam itu adalah seorang hamba dari hamba Allah yang ada. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tanpa ayah, itu adalah gambaran kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berbuat. Lebih hebat dari Isa itu ada. Kalau Isa itu masih ada ibunya, nggak ada ayahnya. Adam itu nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Bisa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang orang-orang Nasrani itu lupa dengan kekuasaan Allah, betapa Allah yang sebelumnya pernah menciptakan Adam, dan Adam itu nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Kenapa nggak sekalian Adam itu juga ya dituhankan atau dikatakan sebagai anak Tuhan? Nah, ini mereka lupa dengan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dari apa yang mereka katakan tentang ya Isa itu, yang mereka katakan Isa anak Allah atau jelmaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada orang yang berkeyakinan seperti itu, dia dinilai oleh Allah sebagai orang yang kafir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, coba katakan kepada orang-orang Nasrani itu, kalau sekiranya Allah ingin membinasakan Isa bin Maryam itu, ingin ia membinasakan ibunya Maryam, ingin membinasakan semua yang ada di muka bumi, siapa yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Dicelakakan oleh Allah yang namanya Isa itu, dicelakakan oleh Allah yang namanya Maryam itu, dicelakakan oleh Allah semua yang ada di dalam bumi ini, di bumi ini, di alam ini. Jadi matikan oleh Allah umpamanya. Siapa yang bisa menahan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu? Enggak ada. Karena Allah itu maha kuasa, apapun bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah ingin mencelakakan sesuatu, menimpakan musibah, membuat bencana umpamanya, enggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada potongan ayat berikutnya, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, milik Allah semua kekuasaan yang ada di langit dan yang ada di bumi itu, dan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh Allah, Allah nggak akan pernah ditanya tentang apa yang dilakukannya. Nggak akan ada yang protes dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Yakhluqu ma yasha. Allah bisa menciptakan apa saja yang dia inginkan, termasuk seperti Isa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ayah. Gak ada
masalah bagi Allah Subhanahu wa taala mau ciptakan apa, mau ciptakan bagaimana. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Allah ingin meyakinkan kita dengan kekuasaannya. Betapa Allah menyebutkan tentang Isa ini. Kita harus yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkannya tentang kejadian ataupun kelahiran Isa. Kemudian kata Allah, wa qalatil yahud, berkatalah orang-orang Yahudi, wan Nasara, orang Nasrani juga mengatakan, masing-masing dari orang Yahudi dan Nasrani itu mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah, putra-putra Allah dan kekasihnya, orang yang sangat disayangi. Yahudi bilang seperti itu, Nasrani juga mengatakan seperti itu. Kami adalah putra Allah, kata Yahudi. Kami adalah putra Allah, kata Nasrani. Kami adalah kekasih Allah, kata Yahudi. Kami adalah kekasih Allah, kata Nasrani. Itu yang mereka katakan. Oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada Nabi, "Qul," katakan Muhammad, "Falima yu'adzibukum bi dzunubikum." Kenapa Allah siksa kalian karena dosa-dosa kalian? Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian adalah manusia seperti manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya benar apa yang kalian katakan, kalian anak-anak Allah, putra-putra Allah, kekasih-kekasih Allah, kenapa Allah siapkan untuk kalian neraka jahanam? Itu adalah karena kekafiran kalian, karena kalian yang mengada-ada, yang mengatakan bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anaknya, terhadap kekasihnya, ia akan melemparkan anak dan kekasihnya itu ke dalam neraka. Nggak mungkin. Kalau memang iya, tentu kalian tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka yang penuh dengan siksa itu. Itu tandanya apa yang kalian klaim itu tidak benar, karena kalian yang kafir terhadap Allah, karena kalian yang mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang saya muliakan, Allah katakan yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan ampuni orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah akan siksa orang-orang yang Dia kehendaki. Orang yang mau sadar, bertobat, kembali dari apa yang salah itu akan diampuni oleh Allah. Orang yang tetap dengan kekafirannya, dengan kemaksiatannya, jangan salahkan Allah kalau Allah nanti akan hukum dia, kalau Allah nanti akan siksa dia. Jadi tidak benar mereka yang mengatakan kami putranya Allah, kami kekasih Allah. Enggak. Ada suatu yang dikatakan oleh ulama sufi, omong-omong di antara ulama-ulama sufi yang ada, aina tajidu fil Quran annal habib la yu'adzibu habibah. Di mana kalian dapatkan di dalam Al-Quran bahwasannya kekasih tidak akan menyiksa kekasihnya? Di mana coba? Tidak ada yang jawab. Kemudian kata ulama sufi itu, ini di ayatnya dibacakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kenapa Allah menyiksa kalian dengan dosa-dosa kalian itu? Masa ada seorang kekasih menyiksa kekasihnya? Masa ada seorang kekasih dia menyiksa orang yang dicintainya? Kan gak ada. Nah, yang ada ini dia yang di dalam ayat ini. Karena yang mereka katakan itu tentang Allah Subhanahu wa taala gak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yang kafir dan yang mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang kafir, siapapun yang maksiat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beriman yang taat akan mendapatkan balasan baik dari Allah. Dan kalau ada orang yang kafir ataupun orang yang maksiat itu, dia bertobat kepada
memberikan ampunan kepadanya. Walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma. Milik Allah seluruh kekuasaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Wa ilaihil masir, dan kepada Allah tempat kembali semuanya itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan mintakan pertanggungjawaban manusia atas kekafirannya, atas kemaksiatannya. Allah akan adili manusia dengan seadil-adilnya, dan Allah akan tempatkan manusia itu sesuai dengan apa yang dilakukannya waktu di dunia. Yang beriman, yang taat akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, yang kafir dan maksiat akan mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ya ahlal kitab, wahai orang ahli kitab, wahai orang Yahudi, orang Nasrani, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul kami. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup rasul, yang tidak ada nabi dan rasul setelah dia. Yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Dia menjelaskan kepada kalian atas masa waktu yang lama terputusnya dari rasul-rasul yang ada. Karena ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, antara masa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Isa itu berjarak sekitar 600 tahun lebih. Karena kalau tahun Masehi, Nabi Muhammad itu lahir tahun 571 Masehi. 571 lahirnya. Kemudian jadi rasulnya umur 40 tahun. Kan udah 600 tahun lebih. Ya, 600 tahun lebih. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah sekian lama kosong dari nabi dan rasul Allah, Allah munculkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul Allah Subhanahu wa taala, rasul terakhir, dan tidak ada rasul lagi, tidak ada nabi lagi sesudahnya. Nabi mengatakan, ana aulan nasi bibni Maryam li'annahu laisa baini wa bainahu nabi. Aku adalah orang yang paling utama dengan Isa bin Maryam itu, karena antara aku dengan dia nggak ada nabi. Jadi setelah Isa langsung aku yang jadi nabi, langsung aku yang menjadi rasul Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul setelah sekian lama kosong rasul, ini adalah momen yang tepat di dalam dia mengutus orang rasul. Kenapa? Karena kerusakan, kemaksiatan sudah demikian merata. Kita ketahui dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada waktu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sekitar Ka'bah ada 360 berhala yang menjadi sesembahan orang-orang Makkah. Perbuatan mereka juga sudah demikian keterlaluan dengan berbagai kemaksiatan, perjudian, minuman keras, perzinaan, perbuatan zalim, berperang di antara sesama suku. Pokoknya segala yang namanya kerusakan sudah demikian merata ketika itu. Nah, muncullah Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Jadi pengutusan Nabi Muhammad SAW itu tepat sekali setelah rusaknya kehidupan manusia. Nah, ibu dan bapak yang saya muliakan, sebagaimana yang sudah saya kemukakan dalam keterangan berlalu, waktu Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi mendapatkan orang-orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang telah lebih dahulu menempati Madinah. Mereka adalah suku Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, 3 suku besar. Ya, mereka didakwahi oleh Nabi SAW, tapi mereka nggak mau. Ya, di dalam masa kerasulan Nabi SAW juga ada orang Nasrani di Najran. Najran posisinya adalah sebelah timur
dari Mekah, berbatasan dengan Yaman, ya, arah bagian bawah selatan. Ada orang Nasrani di situ, didakwai oleh Nabi SAW, tapi mereka nggak mau. Nah, ya, keberadaan orang Yahudi yang ada di Madinah, demikian juga orang Nasrani yang ada di Najran itu, inilah yang dikatakan oleh Allah, sudah datang kepada kalian seorang rasul yang menjelaskan kepada kalian tentang agama ini setelah sekian lama nggak ada rasul yang dikirim oleh Allah. Nah, kalian jangan mengatakan nggak ada rasul yang dikirim kepada kami. Maja'ana min bashir wala nadhir. Jangan sampai ngomong seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ada. Faqad ja'akum basyiru wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul itu basyir, memberikan berita-berita gembira bagi orang yang beriman, yang taat. Dan rasul itu juga nadhir, memberikan peringatan keras, ancaman bagi orang yang kafir, yang maksiat. Dan inilah dua, ya, cara dakwah rasul, ya, untuk orang-orang yang beriman dan taat, akan selalu disampaikan kepadanya berita yang menggembirakan, yang menyenangkan, baik di dunia sekarang, demikian juga di akhirat nanti. Ujungnya nanti adalah surga. Bagi orang yang kafir, yang maksiat, diperingatkan dengan keras, diancam, baik dalam kehidupan dunia sekarang, demikian juga di akhirat nanti, dan ujungnya adalah neraka. Jadi dakwah rasul itu adalah, ya, memberikan berita gembira yang menyenangkan, ya, dan memberikan berita peringatan keras ataupun ancaman-ancaman. Itu kata Allah. Jangan sampai ya kalian mengatakan maja'ana min basyir wala nadhir. Ya, gak ada datang kepada kami seorang rasul yang memberikan berita gembira dan memberikan berita ancaman. Faqad ja'akum basyir wa nadhir. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang memberikan berita gembira dan berita ancaman itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, rasul Allah. Tapi itulah seperti yang sudah kita kemukakan dalam keterangan berlalu, mereka nggak mau menerima Muhammad bin Abdullah itu sebagai Rasul Allah, karena selama ini mereka menganggap yang menjadi Nabi dan Rasul itu adalah orang Israel. Kok ada Nabi dan Rasul yang bukan Israel? Makanya mereka tolak, mereka nggak mau. Nah, Ibu dan Bapak yang saya muliakan, ya, Allah itu dalam mengangkat seseorang menjadi rasul, ada urusan apa dengan manusia? Ya, siapapun yang mau diangkat oleh Allah menjadi rasul, ya nggak jadi masalah. Ternyata mereka nggak mau, karena menganggap ya, selama ini yang jadi nabi, yang jadi rasul itu orang Israel. Ketika muncul, ya, seorang nabi yang bukan Israel, dalam kurung bangsanya Arab, ya, itu yang mereka tolak. Mereka nggak sadar bahwasanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah berkat doa, ya, dari kakek Nabi, dalam kurung Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa juga sudah memberitahu bahwasanya akan datang seorang rasul, ya, setelah dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat juga dijelaskan akan ada seorang rasul, dan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka, ya, menolaknya. Bahkan ayat yang ada di dalam kitab suci mereka putar balikkan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah, ia akan terlaksana. Siapapun yang dia itu beriman akan mendapatkan balasan baik dari Allah. Siapapun yang dia itu kafir atau maksiat akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa melakukan semua itu. Kemudian cerita Nabi Musa dengan kaumnya, orang Bani Israel. Wa idh qala Musa liqaumihi. Perhatikan ketika Musa berkata kepada kaumnya. Kata Musa, Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai kaumku, ingatlah betapa besarnya nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kalian. Idz ja'ala fikum anbiya. Ketika Allah menjadikan pada kalian itu banyak nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka. Dan Allah
ya menjadikan ya pada kalian itu raja. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang bernama Israel itu adalah Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Ya, Yakub punya anak Yusuf. Yusuf adalah Rasul Allah, Nabi Allah. Dan ya akhirnya Yusuf juga menjadi raja yang berkuasa di Mesir. Itu yang diingatkan. Berikut banyak nabi-nabi yang berasal dari kalangan Israel, demikian juga raja yang berkuasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Allah telah berikan kepada kalian pada masa-masa dahulu itu apa yang gak pernah diberikan oleh Allah kepada seseorang pun dari alam yang ada. Betul-betul yang namanya orang Israel itu diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya Nabi Musa ya berusaha meyakinkan mereka hendaknya mereka itu taat patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah yang sudah demikian banyak memberi kepada mereka. Banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dari masa sebelumnya sampai kepada masa Musa dengan orang Israel yang ada di hadapannya. Banyak sekali yang telah diberikan oleh Allah kepada orang Israel yang bersama dengan Musa. Sejarah ia menampakkan kepada kita betapa orang-orang Israel itu diperbudak oleh Firaun, diperlakukan dengan kasar tanpa peri kemanusiaan. Musa lah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan itu. Sehingga ya melalui Musa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun, selamat ya menyeberangi lautan luas. Nah, itu diingatkan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel yang ada di hadapannya. Ingat dulu kakek-kakek kalian, kakek-kakek kita ya, yang menjadi nabi, yang menjadi rasul, yang menjadi raja. Demikian banyak yang diberikan oleh Allah, termasuk pada masa kita sekarang ini, pada masa Musa ya bersama dengan Bani Israel, yang ada banyak sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimana itu gak pernah diberikan oleh Allah kepada seseorang pun dari alam yang ada. Ibu-ibu, kemudian Nabi Musa ketika itu mengatakan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Hei kaumku, hei Bani Israel, masukilah tuh daerah yang suci, suatu tanah yang suci yang memang Allah tetapkan daerah itu untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, kalian jangan mundur ke belakang, fatanqalibu khasirin, kalian nanti akan kembali dalam keadaan yang merugi. Allah janjikan untuk orang-orang Bani Israel memasuki suatu daerah yang disebut dengan Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci, tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis, yang itu ya sejak dulu pada masa ya Nabi Yakub ya ada ya di dalam ya kekuasaan Nabi Yakub dengan anak-anaknya, sampai kemudian Nabi Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir. Ya, dan itu masih di dalam kekuasaan mereka. Sampai ya kemudian ya daerah itu dikuasai oleh orang lain, oleh bangsa lain. Kata Musa, ayo masuki negeri itu. Itu negeri itu, daerah yang suci itu memang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jangan ya lari, jangan mundur, rugi kalian nanti. Apa jawab orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa? Kata mereka, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Musa, di sana ada orang yang mereka itu kuat-kuat, tangguh-tangguh, hebat-hebat. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami enggak mau masuk ke sana sehingga orang-orang itu keluar dulu. Ya, suruh keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalau mereka keluar ya kami masuk. Loh,
Kok seenaknya saja maunya Allah Subhanahu wa taala, kalian perangi mereka, kalian taklukkan mereka. Janji Allah untuk memberikan kemenangan, tapi hadapi dulu dengan perjuangan. Mereka nggak mau, maunya enak-enak saja. Ibu-ibu, di antara orang Bani Israel yang ada 2 orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sadar betapa nikmat Allah yang diterimanya. Kedua orang beriman dari kalangan Bani Israel ini mengatakan kepada orang-orang Bani Israel yang ada, udkhulu alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Ayo masuk melalui pintu gerbang itu, perangi, taklukkan. Kalau kalian masuk melalui pintu gerbang negeri itu, kalian pasti menang, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Ibu-ibu, apa yang disemangati oleh 2 orang yang beriman yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ini ternyata tidak mempan, tidak berpengaruh. Musa sudah bilang itu daerah untuk kalian, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, mereka mengatakan, menegaskan kembali tentang diri mereka. Mereka katakan, ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Musa, kami gak akan pernah mau masuk ke negeri itu selamanya, selama orang-orang itu masih ada di sana. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu saja yang pergi dengan Tuhan kamu, perang kalian ke sana, ngadapi orang-orang itu. Inna hahuna qaidun. Kami duduk saja di sini. Nah, di mana adab mereka terhadap rasul mereka yang bernama Musa? Gak beradab. Gak ada hormatnya. Ibu-ibu, terkait dengan gambaran Musa dengan orang-orang Bani Israel, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rembukan dengan sahabat-sahabatnya dalam menghadapi perang yang ada, sahabat-sahabat Muhajirin mengatakan siap ya Rasulullah. Tapi Nabi masih mempertanyakan tentang orang-orang Ansar, bagaimana akan menghadapi perang itu. Sampai tokoh mereka yang bernama Sa'ad bin Mu'ad mengatakan, kamikah yang kau maksud ya Rasulullah untuk kamu pertanyakan tentang itu? Kami siap ya Rasulullah. Kami akan siap berperang bersama dengan kamu untuk menghadapi musuh orang musyrik Mekah itu. Dan kami tidak akan pernah mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang Israel kepada Musa, yang mengatakan, wes kamu aja yang pergi dengan Tuhan kamu perang ke sana, kami duduk-duduk di sini. Kami tidak akan pernah katakan itu ya Rasulullah. Kami akan katakan kepada engkau, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu berperang ke sana, dan kami ikut bersama dengan engkau ya Rasulullah. Itu semangatnya sahabat, sehingga Nabi SAW memutuskan perang. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat demikian setia terhadap Nabi, patuh kepada Nabi, mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka, demikian sangat berbeda sekali antara orang Bani Israel itu dengan Rasul yang ada di hadapan mereka, yaitu Nabi Musa. Mereka katakan seperti itu, Musa, kami gak akan pernah mau masuk ke sana selama orang-orang itu masih ada di sana. Kamu saja yang pergi ke sana bersama dengan Tuhanmu, perang saja kalian, kami duduk di sini. Ini yang membuat Nabi Musa mengurut dada melihat sikap kaumnya yang seperti itu. Makanya Nabi Musa mengatakan, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, inilah amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, aku gak kuasa kecuali terhadap diriku dan terhadap saudaraku. Ternyata orang Bani Israel itu gak bisa ditaklukkan, gak bisa diyakinkan. Itulah yang mereka katakan kepadaku, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Ya Allah, tolong pisahkan antara kami dengan mereka-mereka yang fasik itu. Ini pengaduan Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keputusan Allah? Karena mereka yang gak mau diajak berperang menaklukkan orang yang ada di Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka itu, Allah kemudian memberikan suatu keputusan.
fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Negeri itu diharamkan untuk mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ardh. Mereka akan kesasar, tersesat di permukaan bumi selama 40 tahun itu. Mereka mubeng-mubeng di situ, muter-muter di situ, dan gak tahu jalan keluar mau kemana. Itu hukuman Allah ya untuk orang Bani Israel karena mereka yang seperti itu terhadap Rasul mereka yang bernama Musa. Oleh Allah dikatakan kepada Musa, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Sudahlah Musa, enggak usah putus asa terhadap kaum yang fasik. Memang ya keterlaluan orang Bani Israel terhadap Nabi Musa, Rasul Allah yang ada di hadapan mereka. Dan Nabi Musa ya masih ya demikian sabar menghadapi mereka, memperhatikan mereka. Tapi sikap mereka seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, ya Allah Subhanahu wa taala memang ya demikian keras dan tegas terhadap orang-orang Bani Israel karena mereka yang demikian membandel kepada Rasul yang ada di hadapan mereka. Akhirnya mereka tersasar, ya, muter-muter di padang pasir itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Ya, sampai masa 40 tahun itu berakhir, kemudian Allah Subhanahu wa taala bangkitkan Yusha bin Nun sebagai nabi Allah yang melanjutkan risalah yang dibawa oleh Musa. Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang dikatakan yang menemani Musa ketika jumpa dengan Khidir. Ya, di tangan Yusha bin Nun lah mereka bisa menaklukkan negeri atau daerah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka setelah 40 tahun berlalu dan setelah Nabi Musa meninggal dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, inilah ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita baca pada sore hari ini yang menjelaskan kepada kita tentang permasalahan Nabi Isa yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan atau anak Tuhan. Kemudian yang terkait dengan ya betapa kerasulan Nabi SAW yang ada dan cerita tentang Musa dengan kaumnya. Uraian yang terkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala ini saya cukupkan demikian, itu yang bisa saya sampaikan. Berikut mari ya barangkali ada hal-hal yang ya akan kita lebih tukikkan di dalam kajian kita pada sore hari.